Untuk kegiatan pra-observasi kelas ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua area pengembangan yang akan atau hendak dicapai, dan ketiga adalah strategi yang akan dipersiapkan oleh Ustadz ketika mengajarkan tema tertentu kepada anak-anak. Strategi apa yang sudah dipersiapkan? Oke, silakan Ustadz boleh menyampaikan tujuan pembelajarannya apa kira-kira Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran di sini karena materi yang kita bahas adalah mengenal Pancasila, Aku Cinta Pancasila judulnya. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di sana adalah pertama, anak-anak atau peserta didik itu pertama memahami Pancasila. Memahami apa? Memahami pertama simbol-simbolnya. Dalam simbol-simbol itu ada beberapa 5 bentuk simbol. Mereka memahami menghafal bentuk simbol dari sila-sila. Kedua, mengetahui makna dari simbol yang ada di sila-sila tersebut. Contohnya misalnya sila pertama bintang, apa makna bintang, kenapa harus bintang. Simbol kedua rantai, kenapa harus rantai, dan seterusnya. Kemudian di sana juga siswa atau peserta didik memahami lambang dari Pancasila tersebut. Lambang negara kita kan Pancasila. Itu Garuda Pancasila gitu. Nah, ada warna-warna di sana. Ada warna emas misalnya, ada warna hitam. Apa arti warna hitam? Kenapa harus hitam? Warna putih, ada warna merah. Apa makna-makna dari penggunaan warna-warna tersebut. Kemudian dari lambang negara yaitu Garuda Pancasila itu adalah anak-anak memahami kenapa bentuknya seperti itu. Contoh, jumlah bulu dari sayap Garuda Pancasila. Dijelaskan anak-anak, mereka tidak akan tahu misalnya jumlah dari ujung atau ekornya, bulu yang ada di ekornya, kemudian bulu yang ada di lehernya. Nah, itu dijelaskan semua. Itu kan memiliki arti-arti yang harus dipahami tersendiri ya. Itu tujuannya. Kalau untuk yang berikutnya area pengembangan yang ingin dicapai Ustaz, seperti apa saja yang ingin dicapai pada pertemuan yang akan datang? Jadi area yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah siswa diharapkan bisa meningkatkan daya menganalisis, kemampuan menganalisis. Area pengembangan di sini pertama kemampuan menganalisis. Ya. Pertama kan nanti dalam tahapan pembelajaran itu ada menelaah. Kemudian kedua, keterampilan menyimak dan kalau setelah menyimak menyampaikan, mempresentasikan. Kemampuan menyimak pertama, apakah mereka kondusif ketika kita sedang menjelaskan, dan apakah mereka ketika kondusif bisa memahami apa yang dijelaskan. Itu area-area yang akan kita kembangkan. Ada lagi atau hanya 2 itu saja digunakan dalam satu kali pertemuan Ustaz? Iya. Lumayan banyak ini. Iya. Untuk yang satu kali pertemuan mungkin ya itu saja kita fokuskan ya, supaya kita bisa tingkatkan dengan lebih maksimal. Yang ketiga Ustaz, terkait strategi yang disiapkan untuk pengembangan tadi kan meningkatkan kemampuan analisis, kemudian anak-anak diharapkan menyimak dan presentasikan hasil diskusi. Nah, strategi belajar yang akan digunakan dalam bentuk apa Ustaz?
strateginya. Nah, pertama yang biasa ya. Strateginya pertama metode ceramah dulu saja. Ceramah. Kemudian nanti dalam ceramah ada umpan balik ya, umpan balik dari guru ya, dan siswa. Itu nanti kita akan sediakan media pembelajaran berupa gambar-gambar yang sudah terpisah dari simbol-simbol Pancasila yang ada di lambang Garuda Pancasila. Jadi gambar-gambar misalnya simbol sila pertama sampai simbol sila kelima akan kita pisah. Nanti itu yang akan kita gunakan untuk bahan anak-anak mempresentasikan hasil dari analisanya. Ya. Hasil analisa dan hasil menyimaknya. Jadi setelah proses metode ceramah tadi, kita akan beri kesempatan untuk siswa. Tidak semuanya, mungkin tidak bisa semuanya ada 5 sesuai dengan jumlah sila Pancasila. Mereka bebas memilih nanti, bebas memilih. Kita siapkan 5 gambar, kemudian kita suruh maju satu persatu, pilih mana yang menurut mereka paling mudah atau paling mereka pahami untuk mereka jelaskan di depan. Jadi ada 2 strategi yang digunakan ya Ustaz ya. Yang pertama itu ceramah, kemudian yang kedua umpan balik dari guru juga kepada anak-anak, tapi umpan balik ini akan menggunakan media Ustaz ya, dan media ini juga bisa digunakan anak ketika sesi presentasi hasil diskusi gitu Ustaz ya. Oke, ya. Terima kasih Ustaz atas percakapan pra-observasi kelas kita. Semoga nanti pada saat observasi bisa berjalan dengan lancar Ustaz ya. Wabarakatuh. Kaifa halukum? Jadi kalau pakai bahasa Indonesia yang sehat, biasa masih ingat nggak? Oke, coba pakai gerakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa itu Pancasila? Coba kita tanya Habibie ya. Habibie, Pancasila itu apa sih? Kita sering dengar tapi nggak tahu Ustaz. Tahu ya? Dasar negara. Dasar negara itu seperti apa sih? Dasar itu kan paling bawah. Apa maksudnya dasar? Nama negara itu bintang. Kedua itu rantai. Ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. Kelima padi dan kapal. Itulah semuanya simbol-simbol Pancasila. Kemudian dia antar ke UKS. Dia menolong Abizar. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga menolong teman juga termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua itu Pancasila itu rantai. Betul. Berarti melaksanakan sila yang kedua. Selain adik, Ustaz juga pernah lihat yang lain menolong temannya. Ya. Jadi anak-anak sudah mejanya harus lurus juga. Cukupkan, oke. Ustaz kasih minum sekarang sebelum kita bermain ini. Tadi yang minta minum pertama Salih, terus Eliani, Sakira. Boleh. Oke, Jawa. Ya, mau pilih apa? Tanya teman-teman dulu. Harus bermusyawarah dulu.
Salah dulu. Kelompok kanan, silahkan. Ambil. Tunjuk temannya yang ambil. Siapa yang ambil? Ya, oke. Jadi bagus. Mau pilih apa? Boleh melihat buku. Boleh melihat buku, nanti maju jelaskan. Oke, Agani pilih kepala banteng. Permainan presentasi. Dengar, ulang. Boleh satu dulu yang ngomong boleh.